Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat sore dan terima kasih Anda sore hari ini masih terus mendengarkan kami program A1. Kami mengudara di 100,5 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di www.rri.co.id. Dan di kesempatan sore hari ini kita bersama untuk program acara Mozaik Indonesia dan kita akan membahas peran Akunitas Manggarai Barat dalam memfasilitasi UMKM kreatif untuk mengembangkan potensi lokal berbasis budaya. Dan kita akan ngobrol sore hari ini dengan Ketua Akunitas Manggarai Barat, Bapak Adrianus Taur SPD. Kita akan mengulas bagaimana UMKM ini bisa tumbuh mandiri, inovatif, dan juga tetap berakar pada kearifan lokal, pendengar ya. Dan sudah di ujung telepon dengan RRI sore hari ini, Pak Adrianus, selamat sore. Selamat sore. Ya, bagaimana kabar sore hari ini Pak Adrianus? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sehat ya. Prof sehat ini sudah terpilih menjadi ketua begitu ya untuk komunitas ini, Akunitas Manggarai Barat. Nah, sebelumnya ini mungkin bisa dijelaskan ya apa itu Akunitas Manggarai Barat dan tujuan dibentuknya wadah ini apa sebenarnya? Silakan. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Adrianus Taur yang merupakan baru terpilih dan dilantik kemarin sebagai Ketua Akunitas Kabupaten Manggarai Barat. Saya jelaskan bahwa Akunitas ini merupakan sebuah asosiasi kelompok usaha unitas yang merupakan asosiasi perkumpulan para UMKM di Kabupaten Manggarai Barat ini. Oke. Akunitas merupakan sebuah wadah dibentuk sebagai respon atas kebutuhan mendesak untuk mendampingi, mengorganisasi, dan memfasilitasi para pelaku usaha kecil menengah lebih terarah, terukur, dan terhubung dengan jaring pasar yang lebih luas. Yeah. Tujuannya adalah memberdayakan ekonomi lokal melalui pendekatan kreatif dan kolaboratif dengan mengangkat potensi daerah Manggarai Barat sebagai kekuatan utama pembangunan. Dari itu untuk sementara, Ibu. Oke, baik. Pak Adrianus, ini kalau boleh tahu tahapan-tahapan dalam pemilihan kemarin ini seperti apa? Apa yang harus dipersiapkan oleh pengurus begitu ya untuk mempersiapkan Anda dan juga teman-teman dipilih sebagai pengurus dalam Akunitas Manggarai Barat ini? Oke, terima kasih. Bahwa dalam proses pemilihan yang dilakukan ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama, mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang kedua, seorang yang punya legalitas usaha dan bergabung dalam aktivitas. Yang berikut adalah proses penjaringan dari anggota dan untuk dipilih menjadi seorang ketua. Oke. Nah, setelah itu dilanjutkan persemikan dan pelantikan yang dilakukan pertama melalui pengukuhan oleh pemerintah daerah dan diberikan SK oleh pendiri. Selanjutnya ketua terpilih dan wakil ketua memilih badan pengurus dalam sebuah masa periode. Oke. Baik. Gitu. Kalau boleh tahu juga ini Pak Adrianus, Akunitas Manggarai Barat ini sudah sejak kapan ada atau terbentuk? Sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta notaris yang sudah diambil
Ya, untuk tahun 2021. 2021. Oke. Baik. Jadi ini belum begitu lama begitu ya hadir Ya. di Manggarai Barat. Dan total untuk peserta yang tergabung dalam akunitas Manggarai Barat ini berapa banyak dan bagaimana mereka bisa tergabung begitu? Apakah ada persyaratan khusus begitu agar UMKM pelaku UMKM yang ada di Manggarai Barat ini bisa tergabung begitu dalam akunitas Manggarai Barat ini? Oke, untuk merekrut anggota, Mm-mm. salah satu yang dilakukan adalah harus mempunyai sebuah produk, ya, Oke. yang terletak di Manggarai Barat, sehingga ketika dia punya produk, Mm-mm. membuka pintu selebar-lebarnya bagi pelaku UMKM yang ingin bergabung bisa masuk. Oh iya. Melalui akses ini, jejaring komunitas dan pendekatan personal setelah bergabung akan melalui proses asesmen awal Mm-mm. untuk mengidentifikasi potensi dan kebutuhan. Selanjutnya mereka dibina melalui pelatihan tematik, monitoring, diskusi kelompok, dan juga fasilitas lain yang dimiliki oleh komunitas ataupun kita bisa membawa dia kepada semua hal yang bisa mengatakan dia bisa berkembang. Gitu. Oke. Dan selama Anda tergabung dalam asosiasi ini, apa hal-hal positif yang bisa Anda dapatkan? Mungkin ini juga bisa di-share gitu ya kepada pendengar kami bahwa oh ya ternyata masuk dalam komunitas-komunitas yang menunjang usaha kita ini bagus begitu ya. Ya, sejak awal dulu memang setelah saya bergabung banyak hal yang saya dapat. Yang pertama mempermudahkan izin Oke. kepada pemerintah dalam usaha. Yang kedua akses pelatihan. Yang ketiga memperoleh akses pemasaran, juga branding dan packaging produk bisa dibantu melalui usaha komunitas. Juga yang penting adalah melakukan kegiatan pemasaran digital media sosial. Oke. Artinya membuka jejaring untuk para pelaku. Begitu. Oke, jadi dengan informasi-informasi yang didapat melalui komunitas ini, akunitas Manggarai Barat ini bisa memudahkan para pelaku begitu ya untuk bisa mendapatkan jejaringan-jejaringan yang lebih luas, informasi-informasi terkait dengan UMKM ini ya. Iya. Mungkin melalui artinya gini, diklat-diklat pelatihan. bisa memberikan kemudahan kepada para pelaku dalam mengakses sesuatu. Oke. Oke, dan ini juga akan Anda lakukan begitu ya bersama kepengurusan yang baru untuk akunitas 2025. Masa kerjanya sampai kapan nih Pak Adrianus? Ya itu yang lakukan sama bahwa seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dia periodenya 2025 sampai 2029. 2025 sampai dengan 2029. Oke, baik. Pak Adrianus, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di kesempatan sore-hari ini masih dalam program acara Mozaik Indonesia sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan satu nomor lagu ini juga sebagai ucapan terima kasih dari kami untuk Anda yang sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND. Dan kami minta Pak Adrianus untuk tidak matikan telepon karena kita akan lanjutkan kembali obrolan. Come on, let's play. Segala rasa ku curahkan sebagai
hapuskan, berubah jadi ceria. Takkan dapat kau hentikan, ku ingin terus mainkan. Musikku, hidupku, sesuatu yang terindah. Ku harap semua kan terlukis dalam musikku ini. Ku mainkan nada-nada lagu, musikku tiada henti. Ku mainkan irama laguku, musikku tiada henti. Ku mainkan nada-nada lagu, musikku tiada henti. Ku mainkan irama laguku, musikku tiada henti. Bersama kita lalui masa indah penuh melodi, hiasi hari-hariku selamanya. Ku mainkan nada-nada lagu, musikku tiada henti. Ku mainkan irama laguku, musikku tiada henti. Ku mainkan nada-nada lagu, musikku tiada henti. Ku mainkan irama laguku, musikku tiada henti. Dari zaman pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, konsep cinta produk dalam negeri sudah digaungkan. Setelah kemerdekaan Indonesia, produk-produk dari luar negeri mulai bermunculan sekitar tahun 1950-an. Melihat maraknya produk impor dari luar negeri yang merajalela di Indonesia, membuat Bung Karno yang menjabat sebagai presiden saat itu menggaungkan gelora cinta produk dalam negeri dengan konsep berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, percaya pada kekuatan sendiri, jangan mengemis-ngemis, ucap Presiden Soekarno yang dikutip oleh Mangil dari salah satu pidatonya. Pada era Soeharto, pameran itu menjadi gambaran akan diri kita sendiri dan kemampuan kita sendiri setelah kita berdiri sebagai sebuah bangsa selama 40 tahun. Dalam pameran itu kita bisa lihat apa yang dapat kita produksi sendiri, termasuk produksi jasa, hasil penelitian, rancangan bangunan, dan perekayasaan. Soeharto juga sampai membentuk Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabinet Pembangunan 4 1983 sampai 1988. Ajakan mencintai produk dalam negeri terus dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya, seperti pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ajakan untuk cinta produk buatan Indonesia diwujudkan dalam sebuah slogan, yakni 100% cinta Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa tujuan kampanye 100% cinta Indonesia adalah untuk meningkatkan apresiasi terhadap produk dalam negeri, dan sebagai perwujudan akan rasa bangga menggunakan produk buatan Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menganjurkan semua produk perusahaan dan merek dalam negeri untuk mencantumkan logo 100% cinta Indonesia pada kemasan produknya, materi promosi, dan juga iklan. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih bersama melanjutkan kembali obrolan kami dengan Ketua Akunitas Manggarai Barat Adrianus Taur SPD terkait dengan akunitas mabar fasilitasi UMKM kreatif kembangkan potensi lokal berbasis budaya. Dan selamat sore kembali Pak Adrianus.
Selamat sore, Ibu. Ya, Pak Adrianus, sesuai dengan topik kita begitu ya. Akuinitas Manggarai Barat ini fasilitasi UMKM kreatif, kembangkan potensi lokal berbasis budaya. Nah, bagaimana pendekatan Akuinitas terhadap pengembangan produk UMKM bagi pelaku UMKM yang ada di Manggarai Barat sendiri? Oke, terima kasih. Kita lanjut bahwa kami secara aktif membangun kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah. Kami bekerjasama melalui Dinas Koperasi UMKM, pariwisata dan perindustrian. Di sektor swasta, kami membangun relasi dengan pelaku usaha besar dan perhotelan untuk memperluas pasar bagi produk UMKM lokal. Selain itu, kami juga bekerjasama komunitas-komunitas lokal, pelaku pariwisata, dan organisasi keagamaan untuk membangun kesadaran bersama bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Itu. Oke, dan terkait dengan keberadaan Akuinitas Manggarai Barat sendiri, support, dukungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada komunitas ini seperti apa selama ini? Sangat luar biasa ya. Pemerintah daerah, baik dari swasta maupun stakeholder, bersinergi untuk membangun dan juga mendukung pelaku UMKM di Manggarai Barat. Sehingga pada dasarnya bahwa seluruh stakeholder siap untuk membangun bersama. Ya, mungkin bisa disampaikan kembali nih total keanggotaan yang ada di dalam Akuinitas Manggarai Barat ini berapa banyak? Untuk yang saat ini yang aktif itu 97. 97. Memang terdatanya 180 orang. Namun yang masih aktif sampai sekarang produknya itu 97. 97. Dihitung dari anggota grup. Dan paling banyak tergabung ini UMKM dengan jenis apa begitu Pak Adrianus? Ya, ada kria. Ada kria, ada kuliner, dan juga fashion. Oke. Ya. Baik. Dan tantangan sejauh ini yang Anda rasakan baik Anda sebagai anggota sebelumnya, kemudian saat ini juga sudah terpilih sebagai Ketua Akuinitas Manggarai Barat ini seperti apa? Nah, salah satunya itu sudah banyak yang bergabung, kurang lebih 180 orang, tetapi yang aktif ini hanya 90-an lebih saja. Nah, ini juga menjadi tantangan tentunya ya Pak Adrianus ya. Silakan. Ya. Tantangan saya lihat bahwa selama ini yang utama bagaimana adalah keterbatasan akses pasar, kurangnya literasi keuangan, lemahnya pengemasan dan branding, serta minimnya akses teknologi, sehingga banyak para pelaku UMKM yang istilah mati suri. Jadi dari sinilah Wadah Akuinitas menjawab dengan menyediakan pelatihan praktis, membuka akses ke pelaku digital, mempertemukan para pelaku UMKM dengan pembeli potensial, dan mendampingi secara langsung setiap pelaku usaha dalam proses perbaikan kualitas produk itu. Oke. Jadi itu dari kami. Tantangan-tantangan, kemudian jawaban dari tantangan ini, apakah Anda punya strategi khusus begitu Pak Adrianus? Ya, artinya dari kami memiliki strategi untuk bisa menjawab tantangan itu. Yang pertama, memperkuat branding lokal dengan narasi yang kuat. Yang kedua, membantu para pelaku UMKM masuk ke dalam platform digital seperti Tokopedia, Shopee, dan media sosial. Ketiga,
berpartisipasi dalam pameran-pameran tingkat nasional atau tingkat lokal. Ya. Jadi kedepannya kami menargetkan kolaborasi dengan diaspora Manggarai, Manggarai Timur, serta pada umumnya di tingkat provinsi. Dengan slogan yang disampaikan oleh Pak Gubernur untuk meningkatkan para pelaku UMKM, satu desa satu pelaku, kita juga siap membantu tentang program Pak Gubernur ini. Ya. Oke. Baik, memperkuat branding dengan narasi yang kuat. Sejauh ini yang Anda lihat seperti apa ini? Pasti UMKM yang ada di Manggarai Barat teristimewa untuk yang bergelut di Kria ini tentunya yang berbau lokal begitu ya, tradisi ini seperti apa nih Pak Adrianus? Ya, meningkatkan branding ini kan khususnya di Kria ini, bagaimana mempertahankan kualitasnya. Ya. Ini juga salah satu hal yang harus kita tunjukkan kepada wisatawan bahwa kita ini kualitas tidak kalah jauh dan sangat berkualitas. Begitu. Sehingga membuat mereka untuk bisa hadir kembali dan bisa memberikan potensi kepada yang lain dan bisa mendapatkan akses untuk para pelaku. Gitu. Oke. Dalam waktu dekat ini apa saja yang akan Anda prioritaskan, yang Anda lakukan bersama pengurus-pengurus yang baru ini? Yang pertama pembenahan struktur, yang kedua saya mau buka jaringan kepada masyarakat. Setiap kecamatan membuka bukan cabang tapi mempererat hubungan dengan para pelaku UMKM di setiap kecamatan dengan membentuk koordinator. Oke. Dan juga mencari usaha yang bisa meningkatkan ekonomi sendiri dengan memperluas jaringan-jaringan kepada pihak swasta dan juga kepada pemerintah ke depannya. Oke. Pihak swasta yang sekarang ini sedang Anda jalin hubungan untuk bisa memperkuat begitu ya, usaha-usaha dari para pelaku yang tergabung dalam Akunitas Manggarai Barat ini, apakah sudah di list begitu Pak Adrianus? Ya, karena ini kan baru beberapa hari nanti kita usahakan mencari pihak swasta, mendukung pelaku UMKM. Tapi sejauh ini sudah bisa kita list semua, seperti rentenir yang ada di Lambajo menjual bagi produk kita yang mulai tepolole ataupun para pengusaha yang bergerak di bidang bisnis usaha lokal. Apakah cukup banyak Pak Adrianus para pelaku UMKM yang tergabung dalam Akunitas Manggarai Barat ini yang belum begitu ya masuk ke digital begitu untuk pemasaran? Iya, banyak Bu ya, banyak pelaku UMKM yang belum masuk ke sana karena melihat yang pertama masih minim untuk menggunakan gadget dalam pelaksanaan penjualannya. Yang kedua, ada pelaku UMKM yang usia lanjut. Oh iya. Ya. Tetapi kita mendorong ke depannya bahwa wajib dan harus untuk bisa melatih mereka ini. Kenapa dunia sekarang ini serba digital? Contohnya kita sekarang ini yang sedang live ini ya, dulu kalau namanya wawancara begini pasti menggunakan langsung offline. Tapi sekarang ini ya
serba digital, ya kita langsung. Baik, Begitu. betul. Begitu juga di bagi para pelaku UMKM, menjual sebuah barang itu tidak serta merta secara offline, tapi melalui digital semua, media sosial. Begitu. Oke, berarti Pak Adrianus juga sudah memasarkan produk begitu ya, menggunakan aplikasi begitu, secara digital. Alhamdulillah sudah lama. Sudah lama ya. Nah, untuk persentase dari pelaku UMKM yang sudah menggunakan atau memasarkan produk mereka melalui digital secara online dan offline ini, apakah sebanding begitu? Ataukah malah lebih banyak yang belum menggunakan sama sekali? Untuk sementara perkembangannya bahwa Ya. saya melihat 60-40, 60 ya digital sekarang. 60 sudah digital ya, luar biasa Ya. sekali. Nah, ini yang paling tinggi ini apakah UMKM untuk kria ataukah justru lebih banyak yang produk-produk lokal begitu? Ya, kria dan sama ya, kria dan produk lokal itu sama ya. Iya, ya. Cara penjualan selama ini. Begitu. Oke, baik Pak Adrianus, sebelum kita akhiri obrolan kita, apa pesan Anda untuk pelaku UMKM, tidak saja yang tergabung dalam Akunitas Manggarai Barat, tapi semua pelaku UMKM untuk bisa lebih berkembang lagi begitu ya, mereka lebih kreatif, lebih berkembang untuk meningkatkan usaha-usaha mereka. Baik, terima kasih. Pesan saya untuk para pelaku UMKM dan kita semua, masyarakat pendengar RRIND, jangan takut memulai dan jangan lelah belajar. Ya. Mari kita bangun masa depan lewat kekuatan karya dan usaha kita sendiri. Akunitas Pabar hadir bukan untuk menjadi pengganti, tetapi pendamping dalam setiap langkah perjuangan UMKM lokal. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung produk lokal, membeli hasil karya saudara-saudara kami yang ada di aktivitas ataupun di tempat lain yang merupakan para pelaku UMKM. Dan bersama membuktikan bahwa produk lokal bisa menuju meningkatkan ekonomi kerakyatan yang kuat dan mandiri. Itu Ibu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Adrianus untuk waktunya dengan RRIND. Sukses terus bersama teman-teman di Akunitas Labuan Bajo, Manggarai Barat. Salam hangat dari ND, Kota Pancasila. Terima kasih, selamat sore.